Halo, salam sehat. Ketemu lagi dengan saya. Semoga hari ini rekan-rekan semua tetap sehat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan asam basa di dalam materi keperawatan kritis. Apa itu keseimbangan asam basa? Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih lengkap di video kali ini. Jangan lupa sebelum kita mulai, kita klik dulu subscribe and like, dan juga berikan komen Anda yang terbaik. Terima kasih. Tentang keseimbangan asam basa, kita akan belajar bagaimana konsep teorinya sedikit, kemudian tujuan kita adalah aplikasinya supaya nanti rekan-rekan setelah menonton video ini dari awal sampai selesai, kita bisa memahami cara membaca atau menginterpretasi keseimbangan asam basa. Oke? Ya, kita simak. Ya. Seorang perawat di ICU yang baru biasanya diperkenalkan dengan konsep keseimbangan asam basa secara fisiologis, ya, untuk memberikan asuhan yang tepat bagi pasiennya. Tujuannya untuk itu. Kemudian, konsep asam basa ini lebih mengacu pada aplikasi penata laksanaan klinis daripada konsep biokimiawi yang rumit. Jadi kita nanti ya tidak belajar ilmu-ilmu kimia yang bikin pusing mungkin kalau Anda tidak pernah mempelajari lebih detail. Ya, jangan khawatir, nanti kita hanya berfokus pada bagaimana cara menginterpretasi hasil pemeriksaan analisis gas darah arteri, ya. Ya, bila kita berbicara tentang keseimbangan asam basa, kita berbicara tentang konsentrasi ion hidrogen di dalam tubuh. Ya, hidrogen H+. Ingat ya, H+ hidrogen. Ya, perubahan sedikit saja dari normalnya dapat menimbulkan perubahan yang nyata ya dalam kecepatan reaksi kimia di dalam sel sehingga menjadi tidak seimbang. Nah, ini nanti yang akan menjadi titik dasar atau basic prinsip kita ketika belajar tentang keseimbangan asam basa, ya. Nah, tubuh akan selalu berusaha untuk mempertahankan kondisi yang seimbang. Nah, yang kita sebut homeostasis. Ingat, homeostasis itu keseimbangan di dalam tubuh, ya. Kalau misalnya hemostasis, ya jangan salah, ada istilah yang lain yang sangat mirip yaitu hemostasis, ya. Hemostasis ini tentang hubungannya dengan perdarahan, ya. Hemostasis, pembekuan darah. Kalau homeostasis tentang keseimbangan. Oke. Sekarang kita masuk ke definisi asam. Asam ini adalah sebuah molekul atau ion yang dapat memberikan ion hidrogen kepada suatu larutan H+, memberikan ion hidrogen, ya. Asam itu memberikan hidrogen, ya. Kemudian asam ini ya HCl, H+ dan Cl-, ya. HCl ini kalau ini suatu sudah rumus kimiawi, ya. HCl ini terdiri dari ion atau molekul H ditambah molekul klorida, ya. Asam klorida, hidroklorida. H2CO3, ya. H2CO3 ini H+ dengan HCO3-, ya. Jadi ini asam karbonat sebutannya, ya. Nanti kita akan berkutat dengan ini. Jangan bingung, ya, karena kalau bingung nanti ya kita tidak bisa memahami dengan baik, ya. Asam, ya, ini asam identik dengan asidosis, memberikan H+ yang berlebihan pada suatu larutan, ya. Ketika terjadi asidosis berarti memberikan H+-nya atau asamnya tadi berlebihan. Oke? Nah, sehingga yang terjadi adalah pH-nya turun, ya. Ini asam, pH-nya turun. Nah, sekarang kita masuk ke basa. Kalau tadi asam itu memberikan ion atau molekul H+,
ya kepada suatu larutan. Kalau basa kebalikannya, memindahkan H+ dari larutan, ya. Dia berikatan kemudian dia pindah, dikeluarkan. Contohnya ion bikarbonat, ya, ini HCO3 min, ya. Nah, ini plus, dia berikatan dengan H+, ya nanti menjadi H2CO3, ya, bikarbonat. Nah, basa ini identik dengan alkalosis, ya, memindahkan H+ yang berlebihan dari larutan. Kalau asam tadi memberikan, kalau basa memindahkan. Jadi asam dan basa ini saling menyeimbangkan sebenarnya kan, seperti itu. Sehingga ketika basa yang terjadi adalah pH naik tinggi. Ya, pH normal adalah 7,35 sampai 7,45. Ini pH darah yang normal. Ini adalah tujuan pembelajaran kita nanti, ya, bagaimana pH ini bisa dalam kondisi yang normal, ya, tidak turun tidak tinggi, ya, tidak naik tidak rendah, tidak naik tidak turun, tidak tinggi tidak rendah, ya. Kemudian regulator pH, ya, ada 3, ya. Yang pertama buffer kimiawi dalam cairan ekstra dan intraseluler, pemindahan karbon dioksida oleh paru-paru, dan yang ketiga regulasi konsentrasi ion hidrogen oleh ginjal, ya. Ya, kita akan mempelajari nanti, ya. Ya, sistem buffer kimiawi ini, ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ada sistem buffer asam karbonat, bikarbonat, ya. Ini nanti karbonat bikarbonat. Kemudian yang kedua sistem buffer fosfat. Yang ketiga sistem buffer protein, ya. Buffer asam karbonat, bikarbonat, ya. Nah, derajat pH ini ditentukan oleh perbandingan dari sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat dengan asam karbonat. Ini perbandingannya 20:1, ya, normalnya. Ya, kemudian sistem buffer fosfat. Nah, fosfat ini berperan penting dalam mempertahankan derajat asam basa cairan dalam tubulah ginjal, ya, hubungannya dengan perginjalan, ya. Derajat pH ditentukan oleh naik atau turunnya ekskresi ion hidrogen, ya. Yang ketiga sistem buffer protein. Nah, ini merupakan buffer terbesar dan terkuat di dalam tubuh kita, ya, dijumpai dalam Hb, protein plasma dan protein intraseluler, ya. Kalau Anda mendengarkan plasma, mendengarkan terkait dengan protein, ya, kita pikirannya ke albumin, ya. Itu sangat berperan sekali dalam keseimbangan, ya. Oke. Ya. Regulasi sistem pernafasan. Kita akan berbicara bagaimana cara sistem pernafasan nanti untuk mengatur supaya pH darah tetap kondisi normal, ya. Jadi kalau karbon dioksida berikatan dengan air, dia akan menghasilkan H2CO3, ya. Ya, jika konsentrasi karbon dioksidanya tinggi, ya, maka pH darah akan turun, ya. Kemudian terjadilah asidosis, ya. Jika konsentrasi CO2 turun, pH darah akan naik, ya. Yang terjadi adalah alkalosis, ya. Nah, di sini ketika kita bicara tentang CO2, itu kita bicara tentang pH dan CO2 selalu berkebalikan. Nah, ini konsep, ya, ini kuncinya. Tolong nanti diingat-ingat. CO2 dengan pH itu pasti berlawanan, ya. Ini untuk pakemnya. Kemudian yang berikutnya adalah jika H2CO3 terurai, maka karbon dioksida akan berdifusi ke alveoli paru-paru dan dikeluarkan saat ekshalasi, saat pernafasan mengeluarkannya, sehingga respiratory rate atau RR ini mempengaruhi konsentrasi ion hidrogen, ya. Kok bisa seperti itu, Pak? Baca atau pelajari video yang sebelumnya tadi, yang di slide sebelumnya, ya, itu tadi penjelasannya seperti itu. Jika pernafasan meningkat, CO2 dikeluarkan, maka pH akan naik,
Ya, tadi kalau CO2 banyak di dalam darah, pH-nya akan menumpuk sehingga dia akan turun. CO2 banyak, pH turun. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan CO2? Dengan cara ekspirasi atau ekshalasi, dengan meningkatkan RR, dengan pernafasan. Nah, sehingga CO2 dikeluarkan, pH-nya naik. Ya. Jika pernafasan turun atau RR turun, CO2 banyak menumpuk, CO2 tertahan, sehingga pH-nya turun. Nah, gini, kita nanti bisa memainkan pH darah melalui pengaturan pernafasan, ya, regulasi pernafasan. Ya, kemudian kita masuk ke regulasi sistem perkemihan, regulasi yang kedua. Tadi regulasi sistem pernafasan, sekarang regulasi sistem perkemihan. Ini relatif lebih sulit untuk diatur, ya, tidak seperti pernafasan yang kita bisa mengatur RR-nya gitu ya. Kalau ini hubungannya dengan ginjal, ya. Derajat pH dipengaruhi oleh naik turunnya konsentrasi ion hidrogen dalam cairan. Tadi kan asam itu memberikan H+, kalau basa mengambil H+ dari suatu larutan, ya. Hidrogen disekresikan ke dalam tubula ginjal dan dikeluarkan dalam urin, ya. Yang berperan di sini adalah ginjal. Ya. Pada saat yang sama, sodium direabsorpsi dari cairan tubula ginjal ke dalam extracellular fluid untuk menggantikan hidrogen. Jadi hidrogen dan sodium ini dia bergantian, ya, fluid change. Kemudian sodium berikatan dengan ion HCO3, ion karbonat, untuk membentuk sodium bikarbonat. Ya, ini nanti kita akan bikarbonat ini kita akan bahas, ya, kita akan lihat bagaimana perannya di dalam pengaturan pH darah. Ya, nilai normal yang kita ingin pahami di sini adalah ini. Ya, nilai normal PCO2 3545, PaO2 75 sampai 100, kemudian pH 735-745, HCO3 22 sampai 26. Ada yang menuliskan 21 sampai 26, ya. Kita pakai patokan yang standar 22 sampai 26 mg per liter, ya. Lihat angka cantik, ya, 3545, 735, 745, ya, supaya Anda tidak bingung, ya. Gampang mengingatnya. 3545, 735, 745. Biasanya yang kita lihat itu ini, PaCO2 dan pH dan HCO3. Ya, enggak usah rumit-rumit, enggak usah bingung-bingung, fokus ke tiga ini. Pak, bagaimana dengan base excess? Ya, base excess kita bisa jadikan patokan nanti, ya, kelebihan basa. Tapi kita tidak bahas di pembelajaran kali ini, ya. Ya, klasifikasi ketidakseimbangan asam basa itu hanya 4 sebenarnya, ya. Tetapi teman-temannya ada banyak lagi, ya. Nah, gangguan asam basa terjadi ketika H+ terlalu banyak, ya, hidrogennya terlalu banyak, kita sebut asidosis, atau terlalu sedikit, alkalosis, terjadi ketidakseimbangan, ya. Jika ketidakseimbangan disebabkan oleh pernafasan, ya, ingat, jika ketidakseimbangan disebabkan oleh pernafasan, maka sistem metabolik akan kompensasi, gitu. Masalah di paru-paru, ginjal kompensasi. Masalah di ginjal, paru-paru yang kompensasi. Masalah di paru-paru, masalah di ginjal, tidak ada yang kompensasi. Ya, itulah peran kita sebagai perawat ICU, rekan-rekan nanti di ICU, untuk membantu tubuh untuk menyeimbangkan atau homeostasis dari luar, ya, dengan bantuan kita. Ya, ada 4 kelompok, ya, yang saya jelaskan tadi. Asidosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis respiratorik, dan alkalosis metabolik. Perhatikan, hanya ada asidosis dan hanya ada alkalosis. Ada 2. Hanya ada respiratorik dan hanya ada metabolik. Nah, nanti ada lagi. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, asidosis respiratorik terkompensasi penuh, ya. Jadi ternyata teman-temannya masih banyak, tapi pada intinya hanya 2 bagian besar, yaitu asidosis dan alkalosis, ya. Kemudian asidosis dan alkalosis ini ada 2 lagi, respiratorik dan metabolik, ya. Ya, kita ngomongnya tentang Henderson-Hasselbalch.
kita belum membicarakan tentang keseimbangan asam basa yang modern yang saat ini punyanya Stewart ya. Kalau kita sekarang berbicara tentang gangguan keseimbangan asam basa yang lama ya, sudah lama ini ya, 1909 Henderson Hasselbalch ya. Ini sudah terkenal dan kita biasa pakai ya. Kemudian asidosis respiratorik ya, di sini terjadi ketika pH darah turun di bawah 7,35 dan disebabkan oleh ventilasi yang tidak adekuat ya. Nah di sini karena penumpukan CO2 sehingga peningkatan H+ ya. Yang terjadi pH-nya turun, menumpuk CO2, pH-nya turun ya. Penyebabnya karena ini asidosis respiratorik, kita kalau ini respiratorik kita ngomongnya penyakit paru obstruksi kronis, edema paru, pneumonia, gangguan mekanik ya, gangguan neurologi, sedasi yang berlebihan ya, keracunan. Nah, itu penyebab dari asidosis respiratorik. Kemudian asidosis metabolik ya. Kalau metabolik ngomongnya dari ginjal penyebabnya ya. Nah, ini kelebihan produksi asam ya, laktat atau hilangnya HCO3 ya. Kalau ini hubungannya dengan HCO3 kalau metabolik ya. Kalau pernafasan tadi hubungannya dengan CO2, kalau metabolik hubungannya dengan HCO3 ya. Diare, henti jantung, ketoasidosis diabetikum, gagal ginjal, shock distributif, keracunan salisilat. Nah, salisilat ini ada di apa ayo? Di obat-obatan yang bisa kita minum ya. Misalnya golongan asam mefenamat ya, nyeri, aduh kok nyeri sekali ya, pusing nggak hilang-hilang ya, kemudian minum asam mefenamat banyak ya supaya pusingnya cepat hilang ya, cepat bablas ya, masuk pusingnya sama orangnya. Keracunan salisilat ya. Ya, kemudian yang ketiga alkalosis respiratorik. Nah, alkalosis respiratorik ini terjadi karena ekskresi yang berlebihan CO2 ya, menyebabkan penurunan H+ ya, dan keadaan alkalotik ya, basa. Penyebabnya hiperventilasi karena histeria. Ini pernafasannya seperti ini. Jadi dia menghirup terus menumpuk ya. CO2-nya CO2-nya diekskresikan berlebihan ya. Kemudian ventilasi mekanik berlebih. Berikutnya yang terakhir adalah alkalosis metabolik ya, disebabkan oleh hilangnya asam atau peningkatan buffer alkali yaitu bikarbonat. Oke. Nah, ini penyebabnya. Nah, biasa digunakan antasida yang berlebihan. Nah, antasida apa? Ya, obat-obatan untuk mah itu ya, obat mah yang cair sirup itu. Nah, itu diminum. Aduh kok sakit mah gak hilang-hilang gitu, misalnya seperti itu, langsung diminum 1 botol gelap habis. Nah, asidosis alkalosis metabolik ya. Kemudian muntah-muntah yang hebat atau diuretik, obat-obatan diuretik. Nah, ini yang kencing terus. Nah, ini nanti gangguan ini alkalosis metabolik. Ya. Oke, respon kompensasi normal. Nah, di sini pasti terjadi untuk mencapai homeostasis. Ya. Gangguan metabolik primer mencetuskan kompensasi pernafasan dan gangguan pernafasan primer memicu metabolik akut. Nah, ini yang tadi ya. Gangguan pernafasan, metabolik, kompensasi. Ginjal, kompensasi. Gangguan ginjal, respirasi, kompensasi. Nah, kompensasi kronik berlanjut 1-2 hari. Ya. Berkaitan dengan adanya kerusakan pada fungsi ginjal. Ya, berikutnya adalah langkah-langkah analisis. Ya, kita akan simak langkah-langkah analisis ini di video berikutnya. Tolong diulang-ulang video ini, dasar-dasarnya diulang-ulang ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa konsep-konsep CO2 selalu berkebalikan dengan pH, H+ atau HCO3 selalu searah dengan pH. Ya, nanti fungsinya untuk apa Pak itu? Nah, untuk melakukan analisis ini. Ya. Oke. Sampai jumpa.